hu ahad, hu ahad. Sayyidina Muhammadin khazinir rizki wa miftahiha wa kasrin nuqud wa mudha'afatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin muzili da'i wa shifaiha wa dab'il bala wa afatiha wa basti rizki wa ziyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli
ala sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan tusallimuna biha dana wa amwalana wa jami'al muslimin wa tasikuna biha na wa ma'rifatana min yaumina haja ila yaumil jaja. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil barakah salatan tubarikuna biha wa rizqana wa amalana wa jam'ana wa auladana wa amwalana wa kasbana wa tijaratana wa ilmana wa quwwatana bi adadil makhluk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil maghfirah salatan taghfiru li biha wa walidayya wa auladi wa jami'il muslimin wa tubariju biha kurbati wa saqai wa taqdi biha hawaiji bi adadi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qalbil masruri wa miftahil maisur wa fatihil lima ughliqa wa syafil ilal wa mufarijil kurubi wal humumi wa ala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekhul lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa Ittihaful Aqabir Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mudah-mudahan keharuman diri beliau, kemuliaan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala tercurah juga, tertitipkan juga kepada kita semua yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan keberkahan itu membawa kebahagiaan bagi kita di dunia dan akhirat, dan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beroleh syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki dan nikmatnya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari tergesernya nikmat menjadi siksa bagi kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa minal qawli zahiri
kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Dari satu makna yang johir ialah seperti ucapan di dalam kalimat-kalimatmu meyakini tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti firman Allah, iyaqila lahum la ilaha illallah. Apabila dikatakan kepada mereka lahum la ilaha illallah, orang mukmin pun menerima kalimat itu, ditawajuhkan jiwa dan hatinya. Kalimat itulah yang menyelamatkan dirinya di dunia dan akhirat. Dari kalimat itulah dia dapat bersatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melewati penyatuan pada kalimat la ilaha illallah. Hanya itu jalan yang selamat bagi orang-orang mukmin. Namun pemahaman johir itu sendiri berbeda-beda bagi setiap orang. Ada yang memahami secara awam, ada yang khos, ada yang khawas. Wasani bil ilmil hakiki. Bagian yang kedua adalah ada orang-orang yang memahami kalimat la ilaha illallah itu dengan ilmu yang hakiki. Tentu bagian yang kedua inilah yang ingin kita cari, karena bagian yang pertama mungkin sudah kita banyak mengetahui dan mengenalnya. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihi, dalam kitab Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya hanya Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wastaghfir li janbika walil mu'minina wal mu'minat, dan meminta ampunlah kalian kepada lijanbika, kepada Tuhan kalian akan dosa-dosa kalian, walil mu'minina wal mu'minat, dan dosa orang-orang mukmin maupun mukminat. Nah, jadi kita diwajibkan sebenarnya bukan hanya minta ampun pada diri kita, dosa-dosa kita, tetapi juga kita mohon kepada Allah agar diampuni pula dosa-dosa orang mukmin itu. Bahasa ulama, orang mukmin yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, apalagi itu orang tua kita. Nanti sempatkan berzikir tahlil di rumah, hadiahkan kalimat la ilaha illallah ini, pahalanya kepada kedua ibu bapak kita. Bila pian sayang kepada mereka, mereka ridho, hakikatnya mereka masih hidup saat ini meskipun mereka sudah meninggal dunia. Kita berharap mudah-mudahan terkeluar rasa kerelaan mereka kepada diri kita. Itu hubungan kita dengan mereka. Sisi lain, Allah membalas 10 kali lipat pahalanya. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsaliha. Dia akan mendapatkan 10 balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahajat talqin bisababi nujuli hajihil ayati li ajri talqin lil qawasi. Inilah talqin, karena sebab turunnya daripada ayat itu, maka kita harus mentalkin. Dengan talqin atau pembelajaran la ilaha illallah itu langsung dari Allah, kita ketahui di dalam Al-Quran maksudnya, itu juga memberikan ampunan bagi orang-orang yang membacanya, lil fadilah, bagi orang yang ingin mengetahui tentang fadilahnya. Maka kalimat ini sangat berat sekali. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, awalu man tamanna aqrabu tariq wa abdalaha wa ashalaha minan nabi sallallahu alaihi wasallam ala Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalimat inilah yang pertama kali juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pantazara Nabi sallallahu alaihi wasallam, panazala Jibril alaihi salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi menunggu wahyu Allah, lalu datanglah Jibril alaihi salam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau kana hajihil kalimah salasa marratin. Lalu Jibril pun mentalkin kepada Nabi kalimat la ilaha illallah sebanyak 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama qala Jibril. Kemudian Rasulullah mengikuti apa yang diucapkan oleh Jibril itu. Laqana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Ali ibn Abi Thalib, kepada Ali ibnu Abi Thalib. Lalu Rasulullah mentalkinkan kepada Ali kalimat itu 3 kali pula. Dalam riwayat hadis yang lain, kalau ini riwayat Imam Baihaqi dan Imam Az-Zuli Fikas fil Khulafa, kemudian juga hadis yang lain dalam kitab Nurul Burhan oleh Imam Asy'arani, Nabi menyuruh kepada Ali memejamkan matanya. Lalu Ali memejamkan matanya dan Nabi mengucap La ilaha illallah, dituruti oleh Ali sebanyak 3 kali. Summa ja'a ila ashabi falaqanahum jami'an. Lalu Rasulullah memanggil semua sahabat-sahabat dan mentalkinkan kepada mereka kalimat La ilaha illallah. Setelah itu Rasulullah mengucapkan roja'na minal jihadil asgar ila jihadil akbar. Kita kembali daripada jihad yang kecil kepada jihad yang sangat besar. Maka jihad yang paling besar itu ialah apabila sudah terjadi perdamaian dunia ini, ialah bagaimana kita memperjuangkan diri kita agar benar-benar bersungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melewati kalimat La ilaha illallah. Itu dalam Syiarul Asrar. Nah, kita ingin mendalami lagi bagian ini. Saya membawakan satu bahasan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam Miftahul Falah wa Misbahul Arwah. Dalam Miftahul Falah ini Syekh Ibnu Athaillah mengisahkan tentang makna La ilaha illallah. Makna La ilaha illallah itu ada 2 di dalam itu yang pokok. Satu kalimat yang bersifat nafi, satu yang bersifat sabit atau isbat. Isbat. Nafiyun atau nafi itu artinya meniadakan. La ilaha, lamnya itu artinya meniadakan. La-nya itu, lam alif itu tiada, ya kan? La ilaha, tidak ada Tuhan. Jadi itu nafi, tidak ada Tuhan. Jadi tidak ada Tuhan. Jadi ateis kita, ya kalau ketika kita mengucap la ilaha itu ya kalau gurulah jadi ateis kita dah. Makanya jangan sampai pas la ilaha meninggal kita atau kacau, ya kan? La ilaha illallah, kecuali istisnanya di situ. Lalu ada Allah itu disebut dengan isbat, penetapan hati. Bagaimana maksud penetapan hati itu? Nah nih, firman Allah di dalam Al-Quran dari surah Muhammad ayat 19 dan seterusnya. Wa fiha nafyul ilahiyati an ma siwallah wa isbatun au ilahiyati lillahi ta'ala, ialah menafikan segala Tuhan-Tuhan yang ada selain Allah, dan wa isbatun ilahiyatun, mengisbatkan Tuhan hanyalah lillahi ta'ala. Wa ma min ibadati wa ma min ibadatin illa wa fiha makna. Nah ini maknanya. La ilaha illallah itu berarti patoharatu piha nafyun najasah, berarti tidak ada yang suci yang bersih itu kecuali Allah. Tidak ada bersih itu patoharatu piha nafyun najasah, tidak ada yang membersihkan sesuatu itu kecuali dengan cara menghilangkan najasah. Suci itu terjadi, bersih itu terjadi kalau kita membuang kotorannya lah. Baju kita nih kena kotoran, dia bersih baju kita itu bila sudah kotorannya kita buang. Kita cuci pakaian kita, maka menjadi suci. Itu maknanya. Wa isbatu taharah, sedangkan mengisbatkan taharah, menetapkan kesucian itu ialah wajjakatu piha nafyun hubbil malik. Di situ dimaknakan zakat itu nafyun hubbul mal. Zakat itu menafikan, menghilangkan kecintaan loba kita terhadap harta. Itu maknanya la ilaha illallah, jar Syekh Ibnu Athaillah. Nah kayak apa tuh? Jadi ketika kita mensucikan sesuatu,
Ada pertama dulu mensucikan tadi. Di rumah ibu-ibu lah biasanya yang mencuci pakaian lah. Nah, Pak Jairul, apa Jairul? Laundry lah. Orang laundry itu kan mencuci tuh, menghilangkan kotoran tuh. Itu maknanya la ilaha illallah, napi isbat tuh. Napinya apa? Menghilangkan kotoran. Setelah hilang kotorannya, dikeringkan bajunya, timbul bersih yang suci. Suci itu isbatnya. Suci itu penetapan. Itu maknanya adalah la ilaha illallah. Zakat itu sebenarnya menafikan juga. Zakat itu membersihkan dari kotoran-kotoran harta, ya kan? Maka bila orang berzakat, bersihlah hartanya dari kotoran-kotoran dosa di dalamnya. Karena orang memperoleh uang itu bisa saja ada di dalamnya dosa-dosa, terutama dosa yang tidak sengaja. Kalau bersengaja Bang Guru ya nyata benar tuh dosanya, udah bisa dijakati tuh. Ini yang tidak sengaja dosa. Maka itu adalah napi mananya. Bisakah kita mengurai dalam hidup sehari-hari ini? Selain itu, sedikit lagi nah. Ngalih banan lah. Yang mana aja kah? Menjak lah. Diurai aja umum aja nah. Kaki kita ada kanan, ada kiri. Kanan itu kadang-kadang maknanya napi, menghilangkan. Kita injaklah kaki ya lah. Hilang kaki kiri enggak? Hilang kaki kiri ya Kak. Bila kita maju kaki kiri kita hilang enggak? Hilang terlihat. Hilang itu berarti tidak ada. Hilang itu artinya tidak ada. La ilaha, tidak ada Tuhan illallah, kecuali hanya Allah. Batis kiri kita muncul, ya lah Allah, itu namanya nafi isbat. Jadi pian berjalan tuh nafi isbat, menghilangkan Tuhan kecuali hanya Allah. Nah kayak pada kita pasang kopiah la ilaha illallah, ya lah tadi kan kopiah, ini kopiah tadi tidak ada Tuhan, habis kopiah berarti ada Allah. Kalau orang dulu tuh memasang baju sebelah kanan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hanya pasangnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada juga yang la ilaha illallah saja, la ilaha, pasang pulang kiri illallah, tutupnya la ilaha illallah semuaan. Nah itu orang bahari dinyatakan pulang kebal, lalu kebal lah ya kalau ini kan guru lah, ada pernah dengar kata guru. Nah ibu-ibu bubupur asalnya rusak muhana. Nah wah bubupur la ilaha illallah berarti nafi isbat juga nih, menghilangkan kotoran ya lah, lalu timbul bersih ya lah. Bersih itu adalah isbat, maknanya la, tidak ada Tuhan selain Allah. Apalagi tidur nih bangun, bah nih meniadakan Allah nih, dibalik nih meniadakan Allah nih, la ilaha illallah berarti tidurku mengisbatkan Allah, menetapkan Allah itu ada. Berarti bangun tidur sampai jaga, kemudian tidur, jaga itu la ilaha, tidak ada Tuhan. Waktu tidur hanya Allah yang ada, sambil terguring, sambil tertidur. Bangun tidur pulang, la ilaha illallah pulang, dari kematian menjadi hidup. Waktu kematian tidak ada Tuhan, waktu kita hidup bangun, isbatnya hanya Allah, la ilaha illallah. Kalau kawapian keliling kayak itu pujikir la ilaha illallah tarasvian, ya kah? Subhanallah. Kayak apalagi dikiasakan barang-barang terserah aja. Tapi kita dapat mengayunkan kehidupan ini dengan makna la ilaha illallah. Ya Pak, kawakah kada? Ini sah-sah aja. Kalau waktu di sekolahan palui guru mengarang judulnya kucing guru kucing kiclong lah, cinglong kiclong kucing kiclong. Pas ibu membaca
Wah ini aja ibu menuruti kakak kelas di anu nih, kakak kelas di sebelah nih jar ibu guru. Nggak ada nurut ibu jar paloy. Oh karangannya pina bagus mana nih, pasti meniru nih jar ibu, nyontek kakak kelas di belakang, judulnya sama dah, isinya sama juga. Jadi jawaban paloy ada pulang sih. Anu gue, itu karena kucingnya aja sama gue. Kucingnya sama ya kelak, jadi kisahnya sama ya juga. Jadi kan tidak meniru tapi kisahnya maksudnya tadi semua kehidupan ini tidak ada rupa dan makna kecuali maknanya hanyalah la ilaha illallah. Gerak dan diam itu maknanya la ilaha illallah. Gerak dan diam dan gerak juga maknanya la ilaha illallah. Berputar, seperti juga bumi kita ini berputar terus menerus di tempatnya, di porosnya. Pipalakin yasbon berputar, gerakannya berputar, matahari di porosnya masing-masing, bumi di poros masing-masing. Makna gerak itu adalah la ilaha illallah. Mudah-mudahan kawa dipahami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam ya Rabbi ala nabiyyikal mujtaba. Salam ya Rabbi ala nabiyyikal mujtaba. يا ربي